Ya, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya Bapak Sakti selaku dosen pembimbing dan juga Bu Siti sebagai selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah praktek perencanaan transportasi. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan terkait hasil analisis kami terkait perjalanan bersekolah di Kecamatan Gubeng, yaitu dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Lulu, lalu ada saya sendiri sebagai Nurjad Albar Amir, lalu ada Alvina, lalu ada Imam, lalu ada Vidya, lalu ada Akmal, lalu ada Kurnia, dan yang terakhir ada Alvina Amalia. Nah, untuk table of content pada kali ini terdiri dari 7 bab. Mungkin bisa dilihat sendiri langsung apa masing-masing dari babnya. Nah, selanjutnya yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang masuk ke pendahuluan, seperti yang diketahui bahwa Kecamatan Gubeng itu termasuk ramai ya, dikarenakan dekat dengan stasiun Gubeng, yang mana itu akan berdampak pada aktivitas kota dan lalu lintas bahkan pertumbuhan penduduk. Menurut BPS, Kecamatan Gubeng itu memiliki tingkat kependudukan yang cukup tinggi, sekitar 28.224 jiwa per kilometer persegi. Dan ini menimbulkan sebuah peningkatan jumlah bangunan termasuk permukiman dan juga fasilitas pendidikan. Dan perlu diketahui juga untuk fasilitas pendidikannya itu sudah tersebar merata di setiap kelurahan. Maka dibutuhkan suatu sistem transportasi yang dimana nantinya itu mampu menunjang kebutuhan perjalanan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Dan tidak hanya itu, adanya pergerakan aktivitas penduduk tersebut juga berdampak pada meningkatnya bangkitan dan tarikan yang nantinya dapat menambah beban lalu lintas pada jaringan jalan yang ada. Maka diperlukan suatu perencanaan transportasi untuk melihat berapa banyak pergerakan yang terjadi, apakah kapasitas dan jaringan jalannya itu masih mencukupi atau belum. Dan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan metode four-step modeling, yang mana nantinya akan dibahas lebih lanjut pada presentasi kali ini. Ya, untuk selanjutnya rumusan masalah di sini dari latar belakang tadi dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian, yaitu terkait bagaimana karakteristik dan kondisi existing transportasi di Kecamatan Gubeng, kemudian bagaimana kebutuhan perencanaan dan arahan pengembangan. Kemudian terkait tujuan dan sasaran, ini dalam penyusunan laporan ini kami memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik dan kondisi existing transportasi di Kecamatan Gubeng, kemudian mengetahui kebutuhan perencanaan dan arahan pengembangannya. Sedangkan untuk sasarannya, ini untuk mengetahui karakteristik transportasi, kemudian mengidentifikasi potensi masalah, kemudian menganalisis kondisi existing, lalu memproyeksikan kebutuhan transportasi dan merencanakan arahan pengembangan transportasi hingga 5 tahun ke depan. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan ruang lingkup, di mana yang pertama kali kita akan bahas yaitu berkaitan dengan ruang lingkup wilayah. Sesuai dengan latar belakang tadi, wilayah perencanaan kami itu merupakan Kecamatan Gubeng, di mana kecamatan ini memiliki luas sekitar 7,48 km persegi dan juga 6 kelurahan. Di antaranya yaitu Kulon Mojo, Gubeng, Airlangga, Kertajaya, Pucang Sewu, dan juga Baratajaya. Untuk batas-batas wilayahnya dapat dilihat pada slide di mana batas utara berbatasan dengan Kecamatan Tambak Sari dan Kecamatan Genteng. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo. Sebelah barat Kecamatan Tegalsari dan juga Kecamatan Wonokromo, dan juga sebelah selatan sendiri ada Kecamatan Wonokromo, Wonokolo, dan juga Tenggilis Mejoyo. Selanjutnya berkaitan dengan peta tutupan lahan, di mana dalam suatu analisis kita perlu mengetahui karakteristik dari penggunaan lahan,
di mana di Kecamatan Gubeng sendiri didominasi oleh aktivitas permukiman yang didukung dengan fasilitas lainnya seperti fasilitas pelayanan umum dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, sesuai dengan tema kami, yaitu perjalanan bersekolah, kita juga perlu mengetahui terkait persebaran dari fasilitas pendidikannya. Kita ketahui di Kecamatan Gubeng sendiri itu tersebar dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi di seluruh wilayahnya. Nah, ini merupakan daftar sekolah yang dibagi per zona, sesuai dengan analisis kami, di mana kami memiliki 16 zona, dan juga masing-masing zona telah terpenuhi untuk sekolahnya, di mana total sekolah sekitar ada 50 lebih sekolah di Kecamatan Gubeng. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait ruang lingkup pembahasan, di mana yang pertama yaitu terkait dengan traffic analysis zone. Nah, traffic analysis zone ini merupakan representasi zona untuk pemodelan travel demand transportasi. Nah, dalam TAZ ini kami memiliki 16 zona. Nah, dasar penentuan zona kami adalah pembagian blok dari RTTR yang terbagi menjadi 17 zona. Namun, karena ada batasan TAZ yang harus dipenuhi, maka berdasarkan RDTR dan batasan zona TAZ, zona wilayah kami itu terbagi menjadi 16 zona. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan terkait four-step modeling. Nah, four-step modeling sendiri merupakan kerangka kerja untuk menentukan perkiraan permintaan dan perjalanan yang menghubungkan penggunaan lahan dan perilaku perjalanan. Di mana dalam four-step modeling ini nantinya kita akan membahas mengenai trip generation, trip distribution, moda split, dan juga traffic assignment. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian, diharapkan penelitian kami itu bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, karena kami menggunakan four-step model untuk analisis perencanaan transportasi, sehingga dapat menjadi acuan untuk penggunaan four-step model pada penelitian lainnya. Lalu, untuk manfaat secara praktis, diharapkan karena output kami berupa rencana, maka dapat digunakan sebagai arahan rencana kebutuhan transportasi pada kawasan studi, yaitu Kecamatan Gubeng. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan kebijakan. Nah, di sini kami membahas dua macam dokumen kebijakan, yaitu RT/RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2024, dan juga RDTR UP4 Dharma Husada. Yang pertama ini ada RT/RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2024, di mana berdasarkan RT/RW ini dikatakan bahwa strategi pengembangan sistem jaringan transportasi, terutama pada pengembangan jaringan transportasi darat, dikembangkan secara terpadu, yaitu dengan 6 langkah ini. Yang pertama, mengembangkan jaringan jalan secara berhierarki dengan mengutamakan peningkatan akses yang setara antara koridor utara-selatan dan koridor timur-barat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan angkutan umum penumpang dan barang dalam dana antar kota dengan mengutamakan angkutan umum massal. Lalu yang ketiga, mengembangkan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas terminal angkutan umum dan antar moda secara berhierarki. Lalu yang kelima, meningkatkan pelayanan prasarana pejalan kaki yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus dan sejalan dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan fungsional kota. Dan yang keenam, mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana bagi moda transportasi kendaraan tidak bermotor yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan fungsional kota. Lalu yang ketujuh, mengembangkan transportasi sungai sebagai pendukung transportasi darat dan sarana wisata. Dan yang terakhir, yang ke-8, mendukung peningkatan jalur penyebaran Ujung Kamal sebagai penghubung antara Surabaya ke Madura di samping pengoperasian jembatan Suramadu. Mungkin bisa di next. Dan berikut ini berdasarkan dokumen RDTR UP4 Dharma Husada, yang mana Kecamatan Gubeng sendiri termasuk dalam UP ini. Berikut ini adalah sistem jaringan jalan yang tercantum pada RDTR UP4 Dharma Husada, mulai dari arteri primer, arteri sekunder, jadi next. Lalu ada kolektor sekunder, dan ini lokal sekunder. Nah, berikut ini adalah dokumen
masih di RDTR UP 4 Dharma Husada, di mana di RDTR ini juga dicantumkan beberapa arahan rencana pengembangan sistem jaringan. Yang pertama ini adalah arahan rencana pengembangan sistem jaringan jalan. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas jalan arteri primer diperlukan pemeliharaan rutin karena sering dilalui oleh kendaraan berat. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan dengan fungsi kolektor sekunder dan juga jalan lokal. Lalu yang ketiga, pengembangan akses internal dan eksternal kawasan dan pola jaringan jalan berbentuk grid atau koridor. Lalu yang keempat, jalan lingkungan dikembangkan di seluruh blok mengikuti kriteria teknis jalan. Lalu yang kelima, peningkatan dan perbaikan kualitas jalan lokal dan lingkungan. Yang keenam, lebar rencana jalan lingkungan juga perlu memperhatikan peta rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana. Dan yang ketujuh, pemeliharaan kualitas jaringan jalan lingkungan. Selanjutnya, arahan rencana pengembangan sistem jaringan pedestrian. Yang pertama, jalur pedestrian di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dibolehkan untuk overdeck yang dipergunakan sebagai sirkulasi kendaraan. Lalu yang kedua, tipologi pedestrian di UP 4 Dharma Husada ini secara keseluruhan menggunakan tipe pedestrian di sisi jalan atau sidewalk, yang merupakan bagian dari sistem jalur pejalan kaki dari tepi jalan raya hingga tepi terluar lahan milik bangunan. Dan yang ketiga, diprioritaskan pada koridor AMJ dan pada lokasi sebagai berikut, yaitu Jalan Manyar sampai Jalan Raya Gubeng. Selanjutnya, arahan rencana pengembangan sistem pelayanan angkutan umum. Yang pertama yaitu mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum existing terhadap pengembangan rute angkutan. Yang kedua, pengembangan mikrolet atau link dan bus yang berfungsi sebagai jalur feeder yang meliputi sebagai berikut, bisa dilihat pada PPT. Dan selanjutnya yang ketiga, pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur terang meliputi rute terminal Tambak Oso Wilangun sampai stasiun Gubeng dan rute Kenjeran terminal sampai terminal intermoda Joyoboyo. Dan yang keempat, pengembangan intermoda pada stasiun Gubeng yang meliputi pengembangan kereta komuter dan pengembangan moda angkutan umum. Dan selanjutnya ini secara khusus pengembangan sistem pelayanan angkutan umum di terminal Beratang. Mungkin bisa di next saja. Nah, berikut ini adalah arahan rencana pengembangan sistem perkeretaapian. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan sarana dan prasarana stasiun Gubeng yang berada di sub UP 4D Blok 4D1. Lalu yang kedua, rencana jalur monorail rute Lida dan stasiun monorail berada pada Jalan Profesor Dr. Mustopo. Dan yang ketiga, sistem jaringan perkeretaapian berupa jalur kereta api, jalur kereta api umum, jalur kereta api yang sudah ada, dan rencana jaringan kereta api antar kota berupa pembangunan jalur ganda yang meliputi sebagai berikut. Mungkin bisa di next. Dan berikut ini terkait prasarana transportasi, mulai dari halte, lalu ada parkir, ada fasilitas pendidikan tinggi, lalu pendidikan tingkat menengah, lalu pendidikan dasar, dan pendidikan anak usia dini. Berikut ini untuk subzona SPU transportasi yang meliputi transportasi darat. Lalu berikut ini untuk skenario pengembangan UP 4 Dharma Husada yang memiliki 4 skala pusat pelayanan. Mulai dari pusat pelayanan, ada 3 skala pusat pelayanan, yaitu pusat pelayanan regional, lalu pusat pelayanan lokal, dan pusat pelayanan lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah bab 3 terkait karakteristik wilayah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Langsung saja. Ya, untuk karakteristik wilayah yang pertama terkait kependudukan. Nah, ini yang pertama terkait jumlah penduduk. Seperti yang dilihat pada grafik tersebut, ini mengalami fluktuatif ya, atau naik turun. Ini dikarenakan adanya 3 faktor, yaitu Kelurahan Mojo dan Kertajaya yang mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Kemudian di tahun 2020 ini juga menurun akibat tingginya kematian saat pandemi COVID-19. Next. Nah, selanjutnya jumlah penduduk per zona. Ini dihitung menggunakan pendekatan luas permukiman per zona dibagi total kawasan permukiman Kecamatan Gubeng, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk Kecamatan Gubeng. Sehingga didapatkan hasil untuk zona 9 itu tertinggi dan zona 5 itu terendah. Ini tergantung dari luasan wilayah per zona, dan apabila dilihat secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai 2020 pada grafik berikut itu terlihat fluktuatif, sama seperti yang di jumlah penduduk secara keseluruhan tadi. Berikutnya terkait jumlah kakak, ini juga perlu diketahui untuk proses nantinya pada analisis 4-step model, di mana terlihat jumlah kakak terbanyak itu ada pada Kelurahan Mojo. Kemudian untuk jumlah kakak per zona, ini juga penting untuk dicari sebagai kebutuhan proses analisa 4-step model nantinya. Untuk perhitungan jumlah kakak per zona ini juga hampir sama dengan jumlah penduduk per zona tadi, cuma berbedanya itu di pengalinya. Kalau yang jumlah penduduk per zona itu dikali jumlah penduduk satu kecamatan, kalau yang kakak per zona ini dikali jumlah kakak satu kecamatan, sehingga ditemukan hasil bahwa kakak terbanyak itu ada pada zona 9. Setelah mengetahui jumlah penduduk dan kakak tadi yang terlihat fluktuatif di setiap tahunnya, selanjutnya terkait pertumbuhan penduduk yang mana menjadi faktor terkait pertumbuhan jumlah penduduk ini terlihat sama, fluktuatif di masing-masing faktor. Dan untuk di tahun 2016 dan 2017 ini memiliki faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi daripada tahun-tahun berikutnya. Ya, tidak cukup hanya mengetahui faktor pertumbuhan penduduk tadi, selanjutnya terkait pertumbuhan penduduk total, di mana kalau dilihat dari grafik tersebut di tahun 2017 itu sangat tinggi, sedangkan di tahun 2019 itu malah mencapai angka negatif. Hal tersebut dikarenakan saat tahun 2017 jumlah migrasi keluarnya itu lebih sedikit daripada jumlah migrasi masuk. Berbeda dengan tahun 2019, jumlah migrasi keluarnya itu lebih banyak dari migrasi masuk, sehingga menghasilkan angka pertumbuhan yang negatif. Baik, selanjutnya yaitu untuk kepadatan penduduk sendiri. Nah, di Kecamatan Gubeng dengan luas wilayah kurang lebih 7,48 km persegi ini memiliki kepadatan penduduk yang fluktuatif dan cenderung tinggi di setiap kelurahannya. Nah, berdasarkan diagram yang sebelah kiri itu dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi ada di zona 6 pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan diagram kepadatan penduduk berdasarkan kelurahan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ini Kelurahan Mojo memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi karena sebagian besar zona 6 berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Mojo. Next. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, komposisi penduduk dilihat berdasarkan usia dan jenis kelamin ini pada tahun 2020 di Kecamatan Gubeng menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, yaitu dengan bahwa menunjukkan jumlah penduduk
perempuan lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan 50,97% penduduk laki-laki dan 49,03% penduduk perempuan. Nah, berdasarkan bentuknya ini, piramida penduduk di samping merupakan jenis piramida stasioner yang mana menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Nah, umumnya hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian yang rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Next. Selanjutnya yaitu mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi di Kecamatan Gubeng ini sendiri pada tahun 2020 berdasarkan pie chart dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Gubeng ini bekerja sebagai karyawan swasta dengan persentase sebesar 30,7%. Kemudian disusul dengan penduduk yang belum atau tidak bekerja dengan persentase 22,5%, dan yang terakhir ada penduduk yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan persentase sebesar 19,1%. Next. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. Nah, dari data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di samping ini, mayoritas penduduk di Kecamatan Gubeng telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA atau sederajat, yakni sebesar 44.193 jiwa. Seperti yang terlihat pada diagram, Kelurahan Mojo ini merupakan kelurahan dengan lulusan SLTA sederajat terbanyak. Hal ini merupakan komposisi yang cukup baik. Mengapa? Karena kepadatan penduduk yang tinggi dapat diimbangi dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga, sehingga kualitas sumber daya manusianya juga akan baik. Untuk penduduk yang berada di tingkat SD, SMP sederajat dapat direpresentasikan dari jumlah penduduk yang tamat SD atau sederajat dan SLTP atau sederajat dengan masing-masing berjumlah 11.795 dan 15.279 jiwa. Next. Baik, berikutnya adalah mengenai tata guna lahan, yaitu yang pertama mengenai penggunaan lahan existing. Nah, di Kecamatan Gubeng sendiri ini terdiri atas dua bagian penggunaan lahan, yaitu kawasan terbangun dan kawasan non terbangun. Untuk kawasan terbangun itu meliputi pemukiman, dan jasa, dan sarana pelayanan umum. Untuk kawasan non terbangun meliputi sungai, kemudian RTH, lahan kosong, dan peruntukan lainnya. Untuk lebih detailnya di kondisi existing, yaitu mengenai luas maupun persentase, untuk permukiman memiliki luas yaitu 453 hektar dengan persentase 64,89%. Kemudian untuk dengan jasa, itu dengan luas yaitu sebesar 120 hektar dengan persentase 17,23%. Untuk fasilitas umum dengan 88,23 hektar dengan presentasinya itu 12,62%. Untuk RTH yaitu 29,16 hektar dengan persentase 4,17%. Untuk lahan kosong seluas 2,35 hektar dengan persentase 0,34%, dan sungai dengan luasnya yaitu sebesar 5,35 hektar dengan persentase pada kondisi existing yaitu 0,76%. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu tata guna lahan berkaitan dengan intensitas pemanfaatan ruang. Nah, intensitas pemanfaatan ruang ini perlu diketahui di mana digunakan untuk mengetahui kepadatan zona terbangun, sehingga apabila dalam rencana pengembangan ke depannya, apabila diperlukan perubahan geometrik jalan, apakah memungkinkan untuk dilakukan di wilayah tersebut. Nah, dalam Kecamatan Gubeng sendiri, IPR didominasi oleh untuk KDP-nya itu lebih dari 60%, KLB-nya itu untuk 1-2 lantai, GSB atau garis sempadan bangunan 0-1 meter, dan juga KDH atau koefisien dasar hijau yaitu kurang dari 30%. Berikutnya mengenai bagian karakteristik bangunan, yang mana untuk yang pertama ada peta kepadatan bangunan. Nah, pada kondisi di Kecamatan Gubeng, berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 318/KPTS tahun 1987, Kecamatan Gubeng ini terdapat dua klasifikasi kepadatan bangunan, yaitu kepadatan rendah dan kepadatan sedang. Untuk kepadatan rendah sendiri terdapat pada Kelurahan Pucang Sewu dan Kelurahan Gubeng. Untuk kepadatan sedang itu terletak hampir di seluruh wilayah selain dua kelurahan tersebut.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai kondisi bangunan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, yaitu jenis bangunan yang ada di Kecamatan Gubeng terdiri atas bangunan permanen, semi permanen, dan non permanen. Untuk bangunan permanen sendiri, sebagian besar bangunan di Kecamatan Gubeng sudah terbangun secara permanen, terutama untuk perumahan, fasilitas umum, dan sebagian besar berjas. Yang kedua yaitu mengenai bangunan semi permanen. Ini masih dapat dijumpai di Kecamatan Gubeng pada wilayah Kelurahan Mojo. Nah, rumah semi permanen yang ditemukan itu menggunakan batu bata maupun kayu sebagai penyangga rumah dan seng sebagai atapnya. Yang ketiga yaitu mengenai bangunan non permanen, itu dapat ditemukan di beberapa titik Kelurahan Pucang Sewu, khususnya di wilayah sekitar bantaran sungai. Next. Terakhir dalam tata guna lahan yaitu berkaitan dengan status kepemilikan lahan. Nah, status kepemilikan lahan ini digunakan untuk mengetahui kepemilikan lahan di wilayah studi, di mana nanti dalam perencanaan jika terjadi perubahan jalan atau sarana prasarananya, apakah ada ganti rugi jalan berdasarkan sertifikasi status kepemilikan lahannya. Nah, di Kecamatan Gubeng sendiri, berdasarkan data dari Bumi ATR BPN, masing-masing wilayah itu terdapat ada hak milik, hak pakai, dan juga hak pengelolaan, di mana hak milik ini didominasi oleh kegiatan perumahan. Lalu untuk hak pakai didominasi oleh kegiatan sarana pelayanan umum seperti Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan juga yang terakhir yaitu hak pengelolaan yang terletak hanya di beberapa wilayah, di mana berupa bangunan ruko. Baik, yang selanjutnya itu ada karakteristik transportasi di Kecamatan Gubeng. Nah, jadi yang pertama ada fungsi dan status jalan. Jadi di Kecamatan Gubeng itu totalnya itu ada 522 ruas jalan yang terbagi atas 5 fungsi jalan, yakni dari jalan arteri primer berjumlah 3 ruas jalan, lalu jalan arteri sekunder berjumlah 14 ruas jalan, jalan kolektor sekunder berjumlah 16 ruas jalan, jalan lokal sekunder berjumlah 29 ruas jalan, dan jalan lingkungan dengan jumlah paling banyak yakni 460 ruas jalan. Nah, komposisi dari fungsi jalan tersebut bisa dilihat pada diagram di samping peta. Nah, selanjutnya untuk persebaran dari fungsi jalan di Kecamatan Gubeng bisa dilihat pada pada peta di sebelah kiri. Nah, dari peta tersebut dapat diketahui bahwa yang warna biru mengartikan jalan arteri primer, warna hijau mengartikan jalan arteri sekunder, warna orange mengartikan jalan kolektor sekunder, warna biru muda mengartikan jalan lokal sekunder, dan yang warna pink mengartikan jalan lingkungan. Next. Nah, dari kelima fungsi jalan tersebut, masing-masing memiliki karakteristik jalan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dari pasal 13 hingga pasal 17. Nah, yang pertama itu ada jalan arteri primer dengan karakteristik kecepatan kendaraan paling rendah, yakni 60 km per jam, lebar badan jalan paling sedikit 11 meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, dan tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Nah, jalan-jalan di Kecamatan Gubeng yang termasuk dari jalan arteri primer adalah Jalan Biliton, Jalan Raya Gubeng, dan Jalan Sulawesi. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari kondisi existing dari jalan arteri primer. Nah, lalu yang kedua ada jalan arteri sekunder. Jadi memiliki karakteristik kecepatan kendaraannya paling rendah, yakni 30 km per jam, lalu lebar badan jalan paling sedikit 11 meter, sama seperti jalan arteri primer, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Nah, beberapa contoh dari jalan arteri sekunder di Kecamatan Gubeng adalah Jalan Karangmenjangan, Jalan Kertajaya, dan Jalan Dharma Wangsa. Next. Nah, yang ketiga ada jalan kolektor sekunder. Jadi memiliki karakteristik kecepatan kendaraannya paling rendah 20 km per jam, lebar badan jalan minimal 9 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Nah, beberapa nama jalan yang termasuk jalan kolektor sekunder di Kecamatan Gubeng itu ada Jalan Erlangga, Jalan Kalibokor, dan Jalan Sumatera. Yang keempat ada jalan lokal sekunder yang memiliki karakteristik kecepatan paling rendah yakni 10 km per jam dan lebar badan jalan minimal 7,5 meter. Nah, beberapa jalan yang termasuk
dari jalan lokal sekunder adalah Jalan Jawa, Jalan Jajaran 1, dan Jalan Kalibokor. Dan yang terakhir itu ada jalan lingkungan, yakni jalan yang menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan perumahan atau permukiman. Dari jalan lingkungan tersebut, beberapa contohnya itu ada Jalan Baratajaya dan Jalan Gubeng Kertajaya 12. Next. Masih di karakteristik transportasi, berikut ini adalah visualisasi geometri jalan pada tiap fungsi jalannya. Yang ini yaitu Jalan Raya Gubeng, fungsi arteri primer, memiliki rumaja 19 meter. Bisa di next. Ini untuk fungsi rumaja 16,5 meter, lalu rumaja 24,5 meter, dan ruasja 37,5 meter. Jadi next. Untuk fungsi jalan kolektor sekunder, kami mengambil Jalan Kalibokor, memiliki rumaja 20,5 meter, lalu rumaja 0,5 dan jadinya mungkin bisa di next dulu. Berikut ini adalah fungsi jalan lokal sekunder, yaitu Jalan Jajaran 1, memiliki rumaja 8,5 meter, lalu rumaja 10,5 meter, dan ruasja 10,5 meter. Jadi next. Berikut ini untuk fungsi jalan lingkungan, yaitu Jalan Pucang Jajar, memiliki rumaja 7 meter, rumaja 12,5 meter, dan ruasja 21,5 meter. Jadi next. Masih di karakteristik transportasi. Di sini kami juga mencantumkan terkait kondisi jalan, yakni yang terdiri dari kondisi jalan dan juga kekerasan jalan. Yang mana kondisi jalan di Kecamatan Gubeng ini sudah tergolong baik, yakni di sini kami mendefinisikannya sebagai sangat baik dan baik, yang mana 75% itu sudah sangat baik dan 25% sudah baik. Untuk perkerasan jalannya sendiri 72% itu sudah paving dan yang 28% berupa aspal. Jadi next. Berikut ini untuk persebarannya, baik dari yang kondisi jalan maupun yang perkerasan jalan. Untuk yang kondisi jalan yang ada di kiri dan yang perkerasan jalan ada yang di kanan. Ini bisa di next. Baik, selanjutnya adalah tentang pergerakan. Nah, pergerakan itu terdiri jadi 3, yaitu pergerakan internal, lalu eksternal, lalu adalah internal menuju eksternal. Nah, oke. Untuk yang pertama itu terdiri dari pergerakan keluar dari Kecamatan Gubeng untuk masuk ke dalam Kecamatan Gubeng atau external trip, dan pergerakan jadi Kecamatan Gubeng internal trip. Nah, untuk pergolakan ini terjadi rata-rata di perdagangan dan jasa ataupun di pendidikan, khususnya di Jalan Kertajaya, Jalan Gubeng, Jalan Nagarjaya, Jalan Sulawesi. Lalu jalur jalan yang menjadi padat karena perdagangan dan jasa itu juga terjadi di Jalan Kertajaya, Jalan Kerjangjangan, Jalan Dharma dan Jalan Mangsa. Nah, untuk pola pergerakan ke sekolah itu terjadi di tiap tingkat internal ataupun di tingkat eksternal. Lalu itu ada dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu yang kedua adalah dari pergerakan orang juga terjadi di kawasan perdagangan dan jasa. Itu berada di koridor Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Gubeng. Selanjutnya adalah sistem angkutan umum. Yang pertama dari bus kota di Kecamatan Gubeng dengan kode trayeknya ada A2 dan D. Lalu yang selanjutnya dari Surabaya Bus itu hanya ada satu jalur, yaitu dari arah UNESA menuju ke ITS. Nah, untuk selanjutnya adalah dari Mikrolet atau LIN, itu kurang lebih ada 23 LIN yang melewati jalan Kecamatan Gubeng dengan 10 trayeknya itu berada di Terminal Beratang. Dari kode trayek dari BM hingga ke
C tadi. Nah, selanjutnya adalah moda transportasi dan traffic counting. Berdasarkan dari Kecamatan Gubeng, mobil yang di kendaraan yang ada itu bisa dari mobil pengangkut, mobil pribadi, sepeda motor, lalu ada angkutan umum, sepeda motor, dan becak. Nah, lalu kami mensurvei sebanyak 7 jalan dengan rincian sebagai berikut. Jalan Dharma Wangsa yang ada di depan Coto Cahar, seberang Kawasaki, lalu Jalan Dharma Husada, depan SPBU dan SMK 5, lalu Jalan Raya Gubeng yang berada di depan minimarket yaitu Indomaret, lalu Jalan Kertajaya yang ada di depan minimarket juga yaitu di Indomaret, lalu Jalan Jojoran 1 di depan rumah warga, lalu jalan arah Kalibokor itu yang ada di Jalan Kalibokor yang bagian arah selatan, lalu dan Jalan Pucang Jajar yaitu yang ada di depan rumah warga. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, berikutnya adalah fasilitas transportasi yang ada di Kecamatan Gubeng. Jadi menurut UU nomor 22 tahun 2009 mengenai transportasi, itu yang pertama harus ada lampu lalu lintas. Dan di Kecamatan Gubeng sendiri kondisinya ini sudah ada di persimpangan jalan maupun di depan-depan zebra cross. Kemudian yang kedua adalah rambu lalu lintas. Ini sebagai petunjuk sirkulasi. Jadi rambu lalu lintas yang ada di Kecamatan Gubeng ini salah satunya adalah rambu peringatan. Namun selain itu juga ada rambu larangan, rambu petunjuk, dan rambu perintah. Next. Ya, kemudian ada pedestrian sebagai penunjang jaringan jalan yang difungsikan untuk pejalan kaki. Dan yang terakhir adalah lahan parkir maupun itu on-street dan off-street. Dan ini contohnya adalah lahan parkir yang on-street. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, melanjutkan yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk traffic counting sendiri, kami membagi menjadi 4 jenis moda kendaraan, yaitu yang pertama dari sepeda motor, lalu ada kendaraan ringan, yang selanjutnya kendaraan berat, ada kendaraan tak bermotor. Nah, berikut adalah rincian dari hasil traffic counting kami sebagai berikut dengan belum dijadikan sebagai SMP per jam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Next. Yang pertama yaitu analisis mengenai proyeksi penduduk. Next. Nah, yang pertama, proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Gubeng. Perhitungan proyeksi ini dilakukan melalui 2 metode, yaitu aritmatika dan geometrik. Nah, dari hasil perhitungan kedua metode tersebut, didapatkan hasil bahwa proyeksi penduduk dengan metode aritmatika ini menghasilkan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode geometrik. Hal itu berarti keragaman atau variasi datanya kecil sehingga metode aritmatika dipilih sebagai metode terbaik untuk proyeksi penduduk. Berikut merupakan rumus dari proyeksi penduduk dengan metode aritmatika. Yang pertama yaitu selain menggunakan metode aritmatika ini, kenapa kita menggunakan metode aritmatika ini? Karena didukung dengan rendahnya persentase pertumbuhan penduduk di Kecamatan Gubeng, yaitu sekitar 0,18%, yang berarti kurang dari 2% per tahun. Dari hasil perhitungan, nilai persentase pertumbuhan penduduk atau R di Kecamatan Gubeng itu sendiri kurang dari 2%, yaitu sebesar 0,18%. Nah, perhitungan ini mengacu pada data dasar 2015 sampai 2019, karena pada tahun 2020 data ini tidak valid atau tidak bisa digunakan karena pada saat itu jumlah kematian melonjak karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian dari hasil perhitungan, proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Gubeng ini meningkat secara signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2027, yaitu sebesar 156.599 jiwa. Next.
Yang kedua yaitu proyeksi jumlah rumah tangga atau KK di Kecamatan Gubeng. Nah, selain menghitung proyeksi jumlah penduduk tadi, untuk melakukan proyeksi perjalanan perhitungan pada 4-step model nanti diperlukan juga data proyeksi rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data proyeksi rumah tangga ini dilakukan melalui perhitungan dengan mengacu pada jumlah KK yang diproyeksikan hingga tahun 2027. Dengan data acuan tahun 2019. Nah, untuk rumusnya sendiri ini digunakan rumus senilai yang merupakan asumsi dari penulis sendiri, yaitu P0 per KK0 sama dengan P1 per KK1. Hasilnya yaitu sama dengan proyeksi jumlah penduduk tadi di Kecamatan Gubeng meningkat secara signifikan sampai pada tahun 2027, yaitu sebesar 51.371 KK. Next. Dan berikut merupakan proyeksi jumlah rumah tangga atau KK per zona di Kecamatan Gubeng. Berdasarkan hasil proyeksi ini, rumus yang digunakan sama, yaitu proyeksi jumlah rumah tangga ini didapatkan melalui pendekatan proporsi luas wilayah setiap zona di Kecamatan Gubeng. Didapatkan proyeksi jumlah rumah tangga per zona, yaitu meningkat secara signifikan pada tahun 2000 sampai pada tahun 2027. Next. Baik, selanjutnya adalah terkait volume kendaraan. Nah, untuk volume kendaraan sendiri ini masing-masing nilai jumlah kendaraan diganti menjadi nilai SMP per jam. Nah, untuk sepeda motor itu mempunyai nilai dikalikan 0,5, lalu kendaraan ringan dikalikan 1, lalu kendaraan berat dikalikan senilai 1,3. Nah, berikut adalah rincian dari volume yang ada di jalan-jalan berikut. Nah, selanjutnya adalah dilakukan proyeksi yang nantinya berguna untuk mengetahui apakah bagaimana kondisi jalan setelah adanya proyeksi setelah 5 tahun ke depan. Nah, untuk jumlah proyeksi ini kami menggunakan proyeksi geometri. Mengapa? Karena berdasarkan jurnal yang saya baca itu kendaraan di Kota Surabaya itu meningkatnya secara sangat signifikan, jadi lebih cocok menggunakan geometri. Nah, untuk rumusnya adalah jumlah kendaraan proyeksi sama dengan jumlah kendaraan existing dikalikan 1 plus R pangkat 5, karena kami meproyeksikannya ke 5 tahun ke depan. Nah, berdasarkan referensi jurnal, kendaraan berat mempunyai rasio pertumbuhan sebesar 6,61, lalu kendaraan ringan yaitu sebesar 5,98, lalu sepeda motor mempunyai rasio yang paling tinggi yaitu 6,78. Nah, berikut adalah rasio yang proyeksi yang sudah dikalikan dengan rasio ataupun dengan perhitungan proyeksi penduduk geometri. Nah, berikut adalah rinciannya dengan kami mengambil ke jam puncak yang ada di masing-masing waktu. Mengapa kendaraan tidak bermotor tidak dikalikan? Dikarenakan kendaraan tidak bermotor itu masuk ke dalam hambatan samping. Jadi tidak perlu dikalikan untuk pada studi kali ini. Oke, selanjutnya adalah perhitungan kapasitas. Nah, untuk kapasitas sendiri masing-masing mempunyai nilai sebagai berikut dengan telah perhitungan nilainya sesuai dengan rincian perhitungan yang ada di PKJI dengan rincian sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah perhitungan level of service. Nah, untuk level of service adalah perhitungan yang ada dari derajat kejenuhan dari volume kendaraan dibagi kapasitas. Nah, untuk masing-masing waktu yang ada seperti contohnya Jalan Kertajaya itu pada arah timur ke barat atau dari arah stasiun Gubeng menuju ke arah ITS itu mempunyai
tingkat pelayanan jalan itu hingga mencapai E pada puncak malam, dikarenakan pada saat malam hari itu masyarakat kan pada pulang untuk bekerja, selalu tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar lokasi ditunjukkan dengan parkir di Jalan Kertajaya itu hingga memakan jalan. Oke, selanjutnya di Jalan Dharma Husada dengan tingkat layanan jalannya yang paling buruk juga di puncak sore atau puncak malam yang hingga mencapai C. Lalu ada di Jalan Dharma Wangsa, itu di puncaknya itu tingkat layanan jalannya ada di puncak siang yaitu dengan nilai C. Lalu ada Jalan Raya Gubeng dengan rata-ratanya yaitu adalah C. Lalu di Jalan Jojoran 1 tingkatnya bisa dari B hingga ke A. Lalu Jalan Kalibokor dan Jalan Pucang Jajar yang mempunyai nilai jalan yaitu A semua. Nah, selanjutnya kita menggunakan loss proyeksi dengan periode waktunya sama dengan arus lalu lintas yang telah tadi kami proyeksikan, lalu dengan kapasitas yang sama, lalu dengan hasil derajat kejenuhan yang ada di Jalan Kertajaya ini. Nah, pada Jalan Kertajaya mengalami tingkat penurunan jalan yang cukup tinggi, khususnya di puncak siang dan puncak malam di arah timur ke barat dengan nilai D hingga ke F. Atau ini sudah sampai ke tingkat pelayanan yang sangat buruk, macet total untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Nah, untuk Jalan Dharma Husada itu ada yang mencapai ke tingkat D pada puncak sore atau puncak malam. Lalu di Jalan Dharma Wangsa yang masih relatif aman dengan maksimal tingkat pelayanannya itu di tingkat C. Lalu selanjutnya di Jalan Raya Gubeng itu mengalami penurunan di derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan jalan di puncak sore yaitu hingga mencapai E. Nah, lalu di Jalan Jojoran dengan hampir sama dengan kondisi existing pada saat ini dan Jalan Bogor dan Jalan Pucang Jajar yang sama dengan kondisi existing. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah 4-step model. Yang pertama adalah trip generation dengan pertama adalah trip production atau bangkitan. Nah, jadi di mana jumlah perjalanan sekolah itu kita menggunakan regresi. Nah, untuk Y-nya hasil regresinya yaitu adalah 0,187 plus 1,383 X1. X1 apa? Yaitu jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga dan plus 1,1474 X2 yaitu 1474 X2. X2-nya itu apa? Jumlah kendaraan dalam satu rumah tangga. Nah, berikut adalah hasil dari analisisnya yaitu dengan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya dari trip attraction-nya dengan Y atau jumlah tarikan itu sama dengan 0,822 plus 1,163 dikalikan X1 atau X1-nya adalah jumlah guru dan tendik. Nah, berikut adalah hasil dari analisis kami. Nah, jadi setelah dihasilkan, nah itu dilakukan penyetaraan. Nah, yang dilakukan penyetaraan adalah tarikannya disetarakan ke bangkitan. Nah, berikut koefisien penyetarannya itu sebesar 398,878. Nah, dengan jumlah total bangkitannya dan tarikannya setelah disetarakan itu adalah sebesar 71.445. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait proyeksi dari trip generation, di mana setelah mengetahui kondisi existing terkait trip generation di wilayah studi, kita juga memerlukan proyeksi untuk mengetahui trip production dan trip distribution pada
tahun perencanaan, yaitu 5 tahun ke depan atau pada tahun 2027. Yang pertama yaitu berkaitan dengan trip production, di mana variabel yang digunakan pada trip production berdasarkan hasil regresi yaitu jumlah anggota keluarga dan juga jumlah kendaraan. Di mana kita perlu memproyeksikan dari masing-masing variabel. Yang pertama yaitu jumlah anggota keluarga, di mana variabel ini akan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, yaitu sebesar kurang dari 2% tadi atau sekitar 1,2%. Lalu untuk jumlah kendaraan, kita proyeksikan dengan pertumbuhan kendaraan, di mana dari sumber berita dan juga melakukan perhitungan melalui data BPS, diketahui pertumbuhan kendaraan di Kota Surabaya itu sebesar 7%. Nah, dari hasil tersebut kita masukkan ke rumus regresi yang akan menghasilkan proyeksi total bangkitan pada masing-masing zona seperti pada tabel yang ada di kiri. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan trip attraction, di mana variabel yang digunakan yaitu jumlah guru dan teknik, di mana variabel ini untuk diproyeksikan akan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, di mana selanjutnya hasil dari proyeksi jumlah guru dan teknik tadi dimasukkan dengan rumus regresi yang akan menghasilkan proyeksi total berkaitan trip attraction. Selanjutnya. Nah, dari total trip production dan trip attraction tadi dilakukan penyetaraan sama seperti trip generation sebelumnya, yaitu tarikan disetarakan dengan total bangkitan, di mana pada akhirnya nilai dari bangkitan dan tarikan itu akan sama dari tahun 2022 hingga pada tahun 2007 mencapai 82.000 kendaraan. Selanjutnya. Nah, dari hasil proyeksi trip generation tadi dapat diketahui bahwa bangkitan dan tarikan berdasarkan perjalanan bersekolah di Kecamatan Gubeng itu akan terus meningkat hingga pada tahun 2027 ke depan. Iya, baik. Selanjutnya adalah trip distribution. Jadi trip distribution ini analisis yang diperlukan buat mengetahui jumlah pergerakan antar zona pada wilayah penelitian. Jadi nanti hasil akhirnya adalah matriks pergerakan antar zona, yaitu matriks asal tujuan yang digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan trip distribution. Tahapannya yang pertama yaitu menentukan matriks trip balancing. Ini menentukan travel cost menurut waktu. Satuannya menit yang dihitung dari sentroid tiap zona ke zona lain melalui Google Maps, dan hasilnya yang seperti dilihat di layar. Next. Ya, mungkin bisa di next. Nah, ini kemudian ada yang kedua, ada matrix trip willingness, yaitu ini untuk mengetahui kemauan masyarakat di tiap zona untuk melakukan perjalanan yang dilihat dari waktu tadi. Ini menggunakan rumus yang ada pada layar dan kemudian hasilnya seperti itu. Next. Nah, hingga akhirnya ini ada matriks asal tujuan. Ini dilakukan iterasi sebanyak 20 kali. Kemudian diketahui bahwa total pergerakan paling banyak itu antara zona 1 dan zona 9 sebanyak 3.387 pergerakan di tahun 2022. Dan total pergerakan paling sedikit itu ada di antara zona 15 dan zona 7 dengan 1,5 pergerakan atau 2 pergerakan di tahun 2022. Next. Nah, kemudian ini proyeksi trip distribution pada tahun 2027. Ini dilakukan dengan tahapan yang sama, namun inputnya berbeda. Yang digunakan untuk inputnya adalah proyeksi tarikan dan bangkitan trip generation di tahun 2027. Yang diketahui matriks asal tujuan sebagai berikut, kemudian diketahui juga bahwa pergerakan paling banyak sama ada di zona 1 dan zona 9 dengan total 3.875 pergerakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah ke moda split. Nah, dari moda split ini kami menggunakan
analisis agregat trip interchange model. Nah, jadi di sini kami menggunakan asumsi presentasi tiap zonanya, lalu dikalikan dari jumlah tarikan bagitan yang ada di trip distribution, lalu dikalikan dengan nilai SMP-nya. Nah, dari presentasi pemilihan moda yang setelah kami lakukan survei, itu terdiri dari 16 zona dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Dengan asumsi presentasi pilihan moda untuk pengaliannya yaitu adalah misal motor dibagi motor tambah mobil. Nah, dilanjutkan kalau mobil bagi motor tambah mobil dengan rincian sebagai berikut. Nah, pada saat survei ada beberapa zona yang saat kami melakukan survei itu ada yang tidak mempunyai mobil, sehingga kami menulisnya adalah di angka 0. Oke, untuk matriks pergerakan motor dengan asumsi presentasi motor yang sebelumnya itu dikali matriks asal tujuan yang berasal dari hasil trip distribution, lalu dengan dikalikan dengan SMP motornya yaitu adalah sebesar 0,3. Nah, dilihat dari ringan sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut. Dengan nilai terbanyaknya itu adalah 889 yang ada di zona 1 menuju ke zona 9. Oke. Selanjutnya adalah moda split. Nah, pada moda split ini dengan rumusnya adalah asumsi presentasi mobil yang sebelumnya dikalikan matriks asal tujuan lalu dikali 1. Nah, yang angka tertingginya yaitu adalah sebesar 604 yang ada di zona 7 menuju zona 8. Nah, pada kali ini terlihat banyak seperti di zona 3, zona 5, zona 6, zona 8, zona 15 dan 16 itu mempunyai 0 pergerakan. Dikarenakan pada asumsi pemilihan moda saat kita melakukan survei itu yang kami survei itu kebetulan tidak mempunyai mobil. Nah, ya adalah matriks moda speed existing. Jadi matriks moda speed existing ini adalah penjumlahan dari matriks asumsi motor dengan mobil. Nah, kami pada saat ini pada kondisi existing terjadi pergerakan yang sangat tinggi yaitu pada di zona 1 menuju zona 9 dengan nilainya adalah sebesar 1.313. Nah, juga memiliki beberapa pergerakan yang memiliki jumlah 0 karena pada saat di asumsi motor itu juga itu memiliki 0 pergerakan atau sebenarnya 0, berapa, jadi kami asumsikan itu hanya terjadi 0 pergerakan. Seperti di zona 6, zona 3 menuju zona 6, atau zona 3 menuju zona 7, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah proyeksi modal split. Berdasarkan ini, proyeksi modal split jadi didasari dengan data dari trip distribution yang telah diproyeksikan pada tahun 2027 dengan matriks pergerakan motor sebagai berikut, yang masih sama memiliki ada 0 pergerakan di beberapa ruas wilayah. Lalu ada matriks pergerakan mobil yang juga memiliki beberapa 0 pergerakan di beberapa zona, malah misal di zona 56, 15, 16, dan 3. Oke, selanjutnya adalah posisi model split, penjumlahan dari motor dan presentasi mobil. Nah, pada kali ini telah yang memiliki pergerakan yang sangat tinggi yaitu terjadi di zona 9 menuju ke zona 11 dengan jumlahnya sebesar 1.169. Nah, pada saat ini telah mengalami pergerakan yang cukup signifikan seperti di zona 16 ini yang sebelumnya terjadi 0 pergerakan ini menjadi 2, lalu di zona 12 yang 1 ini menjadi yang sebelumnya 0 menjadi 1, lalu masih ada beberapa ruas wilayah seperti di zona 3 ini dari zona 6 ke zona 7 masih 0, lalu di zona ke-15 ke zona 6 dan zona 7 yang memiliki 0 pergerakan juga.
Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada trip assessment yang merupakan tahap terakhir dari 4-step model. Nah, jadi di sini kita menggunakan network analysis dengan bantuan software ArcGIS untuk menentukan rute tercepat perjalanan antar zona, yakni yang berjumlah 16 zona di Kecamatan Gubeng. Mungkin boleh di next. Nah, setelah ditemukan rute tercepat tadi, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui volume segmen jalan berdasarkan hasil dari modal split existing antara motor dan mobil yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, dari peta tersebut dapat diketahui ada 5 kelas pembebanan jalan, yakni dari mulai 0 sampai dengan yang terbesar yang diwakilkan oleh warna merah, yakni sebesar 5.453. Nah, volume terbesar tersebut ada pada beberapa jalan seperti pada peta. Mungkin bisa di next. Nah, jadi untuk mengetahui klasifikasi dari masing-masing jalan terhadap volume tadi yang sudah dianalisis itu, maka kita buat tabulasi volume trip assessment. Nah, di sini terdapat 7 jalan yang sudah kami survei sebelumnya. Mungkin bisa di next. Nah, dari masing-masing pergerakan antar zona dari zona 1 hingga zona 16, maka dapat didapatkan total volume perjalanan bersekolah existing seperti pada tabel. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pembebanan jalan paling besar untuk perjalanan sekolah itu ada pada Jalan Kertajaya dengan total 14.076. Namun, jika dilihat dari rasio pembebanan jalan antara volume perjalanan bersekolah terhadap volume lalu lintas, maka presentasi yang paling besar atau rasio paling besar itu ada pada Jalan Kalibokor, yakni sebesar 5.048%. Nah, mungkin bisa di next. Nah, jadi dari hasil tabulasi volume tadi, maka didapatkan analisis volume jalan existing berdasarkan trip assignment atau loss-nya itu berdasarkan pergerakan berdasarkan perjalanan bersekolah. Nah, dari ketujuh jalan tadi didapatkan volume pembebanan jalan berdasarkan perjalanan sekolah dibagi dengan kapasitas jalan, maka didapatkan hasil bahwa hampir di seluruh jalan yang sudah kami survei tadi itu memiliki nilai loss F, yang artinya arus tertahan, kepadatan lalu lintas tinggi, dan volume rendah, serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama. Namun ada satu jalan, yakni Jalan Raya Gubeng, yang memiliki nilai B, yang artinya arus stabil dengan volume lalu lintas sedang, lalu kepadatan lalu lintas rendah, serta hambatan lalu lintas yang belum mempengaruhi kecepatan. Nah, mungkin bisa di next. Jadi sebelum kita lanjut ke proyeksi trip assignment, nah di sini itu ada disclaimer terkait penggunaan network analysis untuk mengetahui rute tercepat. Nah, jadi pada saat analisis itu ditemukan adanya bias, yakni tidak semua ruas jalan pada yang menghubungkan antar sentroid zona itu dapat terbaca, sehingga dibutuhkan adanya penggeseran sentroid zona ke tempat ke nodes atau ke titik-titik yang dekat dengan jalan besar seperti jalan arteri primer, jalan arteri sekunder. Nah, yang mana pergeseran tersebut itu membuat rute yang terdeteksi itu terkonsentrasi pada jalan-jalan besar saja, dan juga dapat menghasilkan rute yang lebih jauh daripada jarak yang seharusnya bisa ditempuh, sehingga dapat berdampak pada nilai loss tadi yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Akhirnya nilai loss-nya itu F. Contohnya itu tadi pada Jalan Kalibokor ya. Jadi secara primer kan jalan tersebut cukup lenggang, namun berdasarkan nilai loss hasil analisis, jalan tersebut itu mendapatkan nilai F, yang artinya itu kapasitas jalannya itu volume jalannya sudah di luar kapasitas. Nah, jadi perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait penggunaan network analisis. Nah, selanjutnya kita masuk ke proyeksi dari trip assignment.
Oke, jadi proyeksi ini itu didapatkan dari hasil dari proyeksi modal split existing antara mobil dan motor. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga didapatkan 5 kelas badan jalan dengan yang paling tinggi itu ditandai warna merah sebesar 6.201 SMP per jam. Next. Dari hasil proyeksi tersebut, kemudian ditabulasi ulang untuk mengetahui pembebanan jalan dari masing-masing jalan yang sudah kami survei. Nah, ini didapatkan hasil seperti ini. Jadi, dari sini bisa kita ketahui bahwa pembebanan jalan yang paling besar berdasarkan volume perjalanan bersekolah existing itu ada pada Jalan Kertajaya, atau jalan dengan hasil tabulasi volume yang sebelumnya, yakni sebesar 741 SMP per jam. Nah, sedangkan untuk penambahan rasio paling besar itu ada pada jalan Jalan Pucang Jajar, ya, ini sebesar 1079%. Mungkin bisa di next. Nah, lalu dari hasil tabulasi volume tadi dianalisis untuk terkait proyeksi pembebanan jalannya itu, maka didapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya, yakni untuk seluruh jalan, yakni Jalan Dharma Husada, Dharma Wangsa, Kertajaya, Jojoran 1, Kalibokor, dan Pucang Jajar itu mendapatkan nilai loss F, sedangkan untuk Jalan Raya Gubeng mendapatkan nilai loss B. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah mengenai potensi masalah di bab 5. Bisa di next. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami ketahui, yaitu didapatkan potensi dari transportasi di Kecamatan Gubeng adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam intensitas ruang pada jalan-jalan di Kecamatan Gubeng memiliki guide SB yang tergolong lebar di jalur utama, sehingga pelebaran jalan masih memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, yaitu sarana pendidikan di Kecamatan Gubeng terbilang cukup lengkap untuk semua jenjang. Hal tersebut berdampak pada pergerakan orang dan barang karena adanya tarikan pergerakan dari setiap jenjang pendidikan. Adanya sarana pendidikan inilah yang memberikan dampak positif, yakni berkembangnya fasilitas penunjang lainnya yang nantinya akan membentuk Kecamatan Sukolilo menjadi Kecamatan Gubeng menjadi kawasan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu beberapa ruas jalan yang dapat berfungsi sebagai alternatif perjalanan untuk menuju lokasi sarana pendidikan. Dan yang keempat yaitu ruas jalan yang dilakukan traffic counting memiliki kinerja jalan yang cukup baik. Bisa di next. Berikutnya adalah mengenai masalah yang sekiranya kami dapat ketahui dari hasil analisis. Yang pertama itu dalam intensitas ruang pada wilayah jalan lokal di Kecamatan Gubeng memiliki GSB yang tidak mungkin untuk dilakukan pelebaran jalan. Kemudian yang kedua, terdapat banyak hambatan samping pada jalan di wilayah perencanaan yang utamanya dipengaruhi oleh keberadaan PKL, kemudian parkir langsung di atas jalan atau on-street park, langsungnya kendaraan, arus kendaraan lambat, dan pengantar orang ke pasar yang parkir sembarangan. Dan yang ketiga itu berupa beberapa jalan di Kecamatan Gubeng umumnya belum tersedia jalur pedestrian, sehingga pejalan kaki yang ada masih menggunakan badan jalan yang terkadang kondisinya itu tidak terlalu baik. Yang keempat yaitu beberapa jalan di Kecamatan Gubeng tingkat pelayanan jalannya itu memiliki tingkat yang buruk. Yang kelima, kondisi existing di jalan lokal dan jalan lingkungan memiliki kondisi yang kurang baik. Bisa di next. Untuk yang keenam yaitu berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk di Kecamatan Gubeng mengalami tren naik tiap tahunnya sehingga menyebabkan terus bertambahnya angka bangkitan di setiap Kecamatan Gubeng. Dari angka bangkitan yang tinggi itu, maka jumlah pergerakan di dalam Kecamatan Gubeng pun juga akan meningkat. Apabila hal ini terus berlangsung, maka tingkat pelayanan jalan atau LOS akan menurun jika tidak dibarengi dengan adanya strategi penyelesaian. Nah, yang ketujuh yaitu dari kondisi existing yang ada. Beberapa titik tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum atau TPKPU belum didukung oleh fasilitas yang lengkap seperti rambu dan papan informasi trayek kendaraan umum. Dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu tingkat keamanan jalur penyeberangan di beberapa sekolah masih rendah dengan tidak adanya pelikan cross sebagai alat bantu penyeberangan terutama di sekolah-sekolah yang ada pada jalan arteri maupun kolektor. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Selanjutnya adalah terkait rencana pengembangan atau skenario. Nah, yang pertama yaitu terkait dari jaringan jalan. Nah, pada ruas jalan Karangmenjangan ini, pada kondisi existingnya pada saat dilakukan survei saat kita melewati jalan itu, dilihat banyaknya PKL yang berjalan di pinggir jalan liar, sehingga akan mengambil fungsi jalannya, sehingga jika kita melakukan analisis mungkin proyeksi dari loss-nya itu memiliki tingkat yang buruk jika saat pada jam-jam puncak. Jadi perlu dilakukan yang pertama itu bisa dilakukan perluasan atau penataan ruas jalan untuk mengatur PKL agar tidak berada di bahu jalan. Nah, selanjutnya ada perbaikan dan perawatan jalan untuk meningkatkan sirkulasi lalu lintas. Nah, yang ketiga itu melihat dari kondisi existing di Jalan Kertajaya yang cukup padat. Nah, ini karena pada kita saat melakukan traffic counting kan jalannya cukup padat. Nah, kita bisa melakukan untuk mengantisipasi agar masyarakat itu nyaman untuk bisa melakukan penyeberangan dari jalan satu ke jalan lainnya, itu bisa dilakukan untuk pembuatan jembatan baru ataupun membuat jalan untuk henti khusus untuk masyarakat untuk agar bisa nyebrang. Karena lalu lintas di sana kan itu cukup padat. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proyeksi loss tadi, beberapa lokasi memiliki tingkat pelayanan yang cukup buruk. Contohnya di Jalan Kertajaya, Dharma Husada, dan di Jalan Raya Gubeng. Nah, pada saat proyeksi kan itu memiliki nilai yang seperti F, D, lalu ada di E. Nah, maka dari itu perlu dilakukan jika dimungkinkan itu dilakukan untuk pelebaran jalan. Nah, untuk pelebaran jalannya itu bisa ditambah dengan satu ruas jalan, satu lajur jalan untuk masing-masing lajur jalan. Maksudnya jalur jalan maksudnya, mohon maaf. Nah, seperti Jalan Kertajaya ini yang kondisi existingnya itu sebesar 10,5 meter. Nah, diharapkan rencananya itu menambah satu lajur jalan untuk masing-masing jalurnya. Jadi kan ada 2 jalur, maka untuk masing-masing jalurnya itu diharapkan bisa menambah satu lajur sebesar 3,5 meter. Nah, selanjutnya jadi Jalan Dharma Husada yang sama, itu diharapkan mempunyai nilai 3,5 meter. Nah, lalu di Jalan Raya Gubeng yang memiliki 4 lajur, jadi diharapkan untuk menambah satu lajur lagi sebesar nanti bisa menjadi 5, yaitu dengan rencana menjadi 15. Nah, berdasarkan dari hasil analisis setelah dilakukan pelebaran jalan, tingkat pelayanan jalannya kapasitas jalannya kan pastinya berubah. Nah, setelah kami melakukan analisis dengan proyeksi jalan pada 5 tahun ke depan, tingkat pelayanan jalan di Jalan Kertajaya masih ada yang di kategori E. Nah, oleh karena itu seperti sebelumnya, untuk mengurai kepadatan itu bisa dilakukan dengan penambahan jembatan agar tidak juga mengganggu tingkat pelayanan jalan di jalan ini. Nah, pada Jalan Dharma Husada itu juga telah turun menjadi tingkat B, C, C, lalu di Jalan Raya Gubeng seperti pada kondisi existing yang memiliki tingkat pelayanan jalan yang semuanya adalah C. Nah, selanjutnya mungkin pada hal ini pada penggunaan lahan mungkin karena jika tidak memungkinkan ataupun pada tingkat pelayanan jalannya itu tidak bisa untuk dilakukan perluasan. Nah, jadi bisa dilakukan pencarian rute alternatif. Jadi mungkin konsepnya bisa seperti ini. Mungkin yang di Jakarta kan mungkin sudah sering melakukan konsep ganjil genap. Nah, untuk ganjil genap yang mungkin bisa kami tawarkan yaitu adalah ganjil genap untuk wilayah yang melewati jalan A ataupun melewati jalan B. Misal di jalan A untuk yang kendaraan berplat nomor ganjil itu diharapkan untuk melewati Jalan Kertajaya. Nah, untuk jalur alternatifnya itu berada di Jalan Menur Pumpungan. Nah, hal ini untuk membantu mengurai masalah kemacetan
yang ada di dua jalan tersebut. Di wilayah Jalan Kertajaya, karena yang tingkat pelayanan jalannya waktu sore hari itu sangat macet. Khususnya biasanya itu ada di jalan habis dari Ngindan Semolo, itu masuk ke Jalan Kertajaya itu kan sangat macet. Jadi bisa diharapkan dari pengaruhan simulasi skenario pengaturan jalannya bisa untuk mengurai jalan di beberapa jalan ini seperti Jalan Kertajaya, Dharma Wangsa, dan Dharma Husada. Nah, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu rencana pengembangan terkait dengan pedestrian. Nah, dalam rencana pengembangan pedestrian, dasar yang digunakan adalah bahwa diketahui dalam arahan pengembangan, yaitu di Kecamatan Gubeng sendiri digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan. Adanya pusat kegiatan pendidikan ini dan juga aturan mengenai zonasi menunjukkan bahwa kebutuhan pedestrian untuk para pelajar dalam hal keamanan ini diperlukan. Nah, hal ini juga dapat pedestrian ini juga dapat dilakukan integrasi antara pedestrian dan angkutan umum sehingga terjadi efisiensi pergerakan. Nah, selain itu, dilatar belakangi juga karena kondisi existing pedestrian yang rusak dan beralih fungsi menjadi tempat parkir hingga perdagangan, maka arahan pengembangan untuk pedestrian ini diperlukan. Nah, arahan pengembangan pedestrian yang dilakukan untuk Kecamatan Gubeng itu yang pertama yaitu berkaitan dengan perbaikan fisik dan fungsi dari jalur pedestrian yang telah ada. Contohnya saja ada di jaringan pedestrian pada ruas Jalan Kertajaya, Dharma Wangsa, Dharma Husada, Ngagel Jaya, Raya Gubeng, Biliton, juga Majen Dr. Mahfuz Mustopo. Selanjutnya yaitu juga terkait rencana penyediaan fasilitas pelengkap baik berupa lampu penerangan, pohon peneduh, dan juga fasilitas pelengkap lainnya untuk memaksimalkan kenyamanan dari pejalan kaki tersebut. Nah, hal ini itu juga sejalan dengan arahan pengembangan pedestrian dari RDTR UP Dharma Husada yang diprioritaskan pada jalan-jalan tersebut. Next. Nah, ini merupakan visualisasi dari arahan rencana pengembangan pedestrian di mana yang diketahui akan ada perbaikan dan juga penambahan jalur, di mana untuk perbaikannya atau penambahan jalur dapat menggunakan visualisasi seperti gambar yang di sebelah kanannya, di mana jalur pedestrian sudah dilengkapi fasilitas pelengkap dan juga diintegrasikan dengan angkutan umum dengan adanya halte. Selanjutnya terkait moda dan rute transportasi, untuk di Kecamatan Gubeng ini ada 3 macam transportasi umum, yaitu bus kota, kemudian Surabaya Bus, dan mikrolet atau LIN. Untuk transportasi umum jenis bus kota ini tidak direncanakan dikarenakan dinilai kurang sesuai sebagai transportasi bersekolah untuk jarak dekat. Kemudian untuk transportasi jenis Surabaya Bus ini juga tidak direncanakan karena kalau diamati dari bodi busnya sendiri itu sudah sangat besar, dan apabila dilihat pada kondisi existing terkadang masih sering ikut terjebak macet, terutama pada saat lampu merah, yang mana ini akan menambah estimasi waktu perjalanan sehingga dinilai kurang efektif dan efisien sebagai transportasi bersekolah. Ini juga didasari dengan hasil proyeksi LOS 5 tahun ke depan, itu di beberapa jalan memiliki kategori pelayanan D, E, dan F, yang dinilai arusnya itu mendekati tidak stabil sampai arus tertahan, sehingga apabila Surabaya Bus ini direncanakan akan menambah kepadatan lalu lintas. Maka salah satu solusi yang kemungkinan dapat dijadikan fokusan utama adalah pada transportasi umum jenis mikrolet atau LIN. Terlihat dari penjelasan karakteristik transportasi sebelumnya, itu untuk LIN memiliki banyak rute dan untuk produksinya itu juga lebih murah daripada Surabaya Bus. Namun itu minusnya di layanannya itu kurang maksimal. Jadi kami merencanakan untuk pengembangan angkutan LIN. Next. Ya, untuk rencananya ini ada 5.
Ini yang pertama, mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum existing terhadap pengembangan rute angkutan. Kemudian yang kedua, ini pemerintah menambah penyediaan angkutan link baru dengan kualitas pelayanan yang bagus, baik dari fasilitas dalam maupun luar, seperti kondisi mesinnya itu modern, tempat duduknya itu yang nyaman, dan pembatasan isi penumpang sesuai daya tampung angkutan link sendiri, sehingga angkutan umum jenis link ini dapat bersaing dengan jenis kendaraan lainnya. Kemudian yang ketiga, kecepatan kendaraan itu ditingkatkan, karena menurut pendapat masyarakat itu tidak memilih ini sebagai transportasi bersekolah dikarenakan sangat lambat, dikarenakan angkutannya itu cenderung menunggu penumpang penuh dan kerap berhenti lama untuk mencari, hanya sekedar untuk mencari penumpang. Kemudian yang keempat, ini penambahan tempat pemberhentian minimal di tiap zona. Angkutan lainnya. Kemudian terakhir, melakukan koordinasi antara operator angkutan umum dengan pemerintah, yaitu Dinas Perhubungan, untuk mengadakan penjadwalan sekaligus pengawasan agar headway operasionalnya itu tetap sesuai jadwal dan juga memberi sanksi bagi operator yang sering melanggar peraturan. Itu. Baik, selanjutnya yaitu rencana pengembangan moda transportasi. Nah, prasarana transportasi ini penyediaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyediaan dan optimalisasi fungsi TPKPU atau tempat perhentian kendaraan penumpang umum. Penyediaan dan optimalisasi fungsi TPKPU ini dilatar belakangi karena ketersediaan angkutan umum sebagai sarana transportasi perjalanan bersekolah di Kecamatan Gubeng tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas penunjang, yaitu berupa halte dan TPB. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengembangan dan penyediaan serta optimalisasi fungsi TPKPU pada halte, yaitu penataan dan optimalisasi fungsi pada Jalan Stasiun Gubeng, Jalan Dharma Wangsa, Profesor Dr. Mustopo, Jalan Airlangga, dan Jalan Ngagel Jaya Selatan. Selain itu, untuk TPB-nya sendiri dilakukan penambahan kelengkapan di area TPB sesuai dengan pedoman teknis perekayasaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum, yaitu berupa rambu petunjuk, papan informasi trayek, dan identifikasi TPB berupa nama atau nomor kendaraan. Next. Nah, berikut merupakan visualisasi dari halte dan penyediaan kelengkapan TPB. Next. Yang kedua yaitu rencana penyediaan dan peningkatan kualitas pelikan cross. Nah, fasilitas pelikan cross ini diperlukan untuk ditingkatkan atau diadakan di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di ruas jalan arteri dan kolektor. Salah satu contohnya yaitu di SMP Negeri 6 Surabaya, yang mana sekolah ini berada di jalan kolektor. Nah, penyediaan pelikan cross ini dapat menjadi solusi bagi zebra cross dan lampu lalu lintas yang tidak berfungsi sehingga dapat membahayakan penyeberangan. Dengan adanya penyediaan pelikan cross ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman. Next. Yang terakhir yaitu optimalisasi parkir on street dan off street. Nah, seperti yang kita ketahui, tingginya pergerakan kendaraan di Kecamatan Gubeng ini disebabkan oleh besarnya nilai bangkitan karena padatnya aktivitas lalu lintas, seperti perkantoran, perdagangan jasa, dan juga aktivitas pendidikan. Nah, hal ini berdampak pada tingginya kebutuhan dan permintaan parkir, apalagi sebagai besar masyarakat di Kecamatan Gubeng ini
masih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, tingginya permintaan parkir ini tentu harus diimbangi dengan ketersediaan tempat parkir baik on-street maupun off-street. Karena adanya keterbatasan lahan, kegiatan parkir on-street ini seringkali menyebabkan terjadinya kemacetan karena banyaknya kendaraan yang parkir dan juga adanya kendaraan yang parkir sembarangan. Oleh karena itu, hal-hal ini, masalah-masalah seperti itu harus segera ditangani, yaitu berupa arahan pengembangan tempat parkir di wilayah perencanaan atau Kecamatan Gubeng. Yang pertama yaitu rencana lokasi park and ride di Jalan Menur, Kertajaya dengan dekat dengan UPTS dan kantor DKP yang dapat menampung 154 motor dan 144 mobil. Yang kedua, yaitu rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil. Yang ketiga, penertiban parkir di badan jalan atau on-street parking, terutama yang berpotensi mengganggu lalu lintas, contohnya pada ruas Mawangsa dan Jalan Jawa. Yang keempat, yaitu penggunaan basement atau lantai dasar suatu bangunan gedung sebagai tempat parkir pada kawasan perdagangan dan jasa atau perkantoran, seperti di Jalan Raya Gubeng. Selanjutnya yaitu penyediaan lahan parkir kendaraan pribadi di lokasi terminal angkutan umum dan stasiun seperti di Stasiun Gubeng. Dan yang terakhir yaitu pengaturan waktu parkir dan aktivitas bongkar muat pada kawasan perdagangan dan pergudangan yang tidak memungkinkan untuk penyediaan lahan parkir di luar badan jalan seperti di Jalan Kertajaya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah indikasi program. Ini merupakan rangkuman dari program-program yang tadi telah disebutkan. Yang pertama yaitu pengembangan jalur pedestrian. Itu lokasinya ada di Jalan Kertajaya, dari Mawangsa, dari Mausada, Jalan Raya Gubeng, Jalan Biliton, dan Jalan Majen Prof. Dr. Mustopo. Ini akan dilakukan pada tahun 2024 dan tahun 2025 karena akan dilakukan terlebih dahulu untuk menambah lebar ruas jalan pada tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi parkir off-street dan on-street. Ini dapat juga dilakukan di tahun kedua dan tiga, jadi segera ditangani pada tahun kedua karena tingginya permintaan lahan parkir oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menambah lebar jalan pada ruas jalan tertentu, yaitu pada Jalan Karangmenjangan, Jalan Kertajaya, Jalan Dharma Husada, dan Jalan Raya Gubeng yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 untuk menambah kapasitas jalan dan antisipasi peningkatan kendaraan dan jumlah perjalanan di tahun-tahun berikutnya. Dan untuk sumber pembiayaannya sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk APBD Kota Surabaya dan kemudian oleh dinas-dinas terkait. Next. Kemudian yang keempat adalah rencana pengembangan moda dan rute transportasi. Ini lokasinya pada seluruh Kecamatan Gubeng. Itu rute pengembangan moda transportasinya ini akan dilakukan pada tahun pertama hingga tahun ketiga. Jangka waktunya cukup panjang karena terdapat dua macam moda transportasi yang akan dikembangkan. Kemudian juga perlu untuk edukasi kepada masyarakat agar dapat beralih ke kendaraan umum yang menjadi fokus utama, yaitu LIN atau mikrolet. Kemudian yang kelima adalah penyediaan dan optimalisasi fungsi TPKPU yang akan dilaksanakan pada Jalan Stasiun Gubeng, Jalan Dharma Wangsa, Jalan Prof. Dr. Mustopo, dan Jalan Ngagel Jaya Selatan. Dan ini waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan 2 tahun sekali, ada di tahun 2023, tahun 2025, dan tahun 2027. Ini untuk pemantauan karena kan itu juga termasuk hal yang penting ya. Mohon maaf untuk penyediaan dan optimalisasi fungsi TPKPU-nya dilaksanakan pada tahun 2023 saja. Kemudian yang keenam ini penyediaan dan peningkatan kualitas pelikan cross, yaitu lokasinya pada sekolah yang berada di kawasan jalan arteri dan kolektor. Ini baru dilaksanakan 2 tahunan sekali, yaitu pada tahun 2023, 2025, dan 2027. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan sekolah, yaitu dilaksanakan di sekolah yang terletak pada zona 9, zona 6, zona 4, zona 1, dan zona 16. Ini dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian untuk sumber pembiayaannya sendiri sama terbagi menjadi dua, yaitu
APBD Kota Surabaya dan dinas terkait yang berhubungan dengan program pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin izin masuk terlebih dahulu terkait dengan pengembangan sekolah. Jadi berdasarkan dari trip assignment kami, karena tingkat pelayanan jalannya yang jika kita melihat dari tingkat pelayanan jalan di trip assignment yang cukup buruk, maka kami mengalternatifkan pengembangan sekolah di beberapa zona ini sehingga untuk diharapkan untuk bisa mampu menurunkan tingkat pelayanan jalan di beberapa ruas jalan yang hasil dari trip assignment. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk penutup, ini ada kesimpulan dan saran. Next. Ya, untuk kesimpulan ini yang pertama, di Kecamatan Gubeng itu memiliki kepadatan penduduk yang cenderung tinggi sehingga untuk penggunaan lahannya itu didominasi oleh permukiman dengan kepadatan bangunan sedang. Hal tersebut juga berdampak pada banyaknya aktivitas penegakan. Yang kedua, terkait kinerja jalan pada ruas jalan amatan di Kecamatan Gubeng itu belum menunjukkan kondisi ideal atau normal dikarenakan pengamatan dilakukan pada saat kondisi pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap volume kendaraan yang melintasi jalan. Dan demikian untuk asumsinya, volume kendaraan yang melintasi ruas jalan amatan itu bisa saja lebih banyak dari kondisi existing yang ada, sehingga untuk kinerja jalan bisa berubah menjadi lebih buruk. Kemudian yang ketiga, terkait beberapa zona memiliki jumlah pergerakan yang berbeda-beda dan rendah, sedang, dan tinggi, dan itu diperkirakan selama 5 tahun ke depan akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan persebaran sekolah. Kemudian yang terakhir, ini terkait ruas jalan yang ada di Kecamatan Gubeng, ini mayoritas untuk kemampuan jalannya itu sedang, namun untuk nilai pembebanan jalan di beberapa ruas jalan itu memiliki pembebanan jalan yang tinggi sehingga mengakibatkan aksesibilitas jalan tidak lancar dan sering mengalami kemacetan. Mungkin yang terakhir dari penutup kali ini yaitu berkaitan dengan saran. Nah, berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, rekomendasi atau saran yang dapat kami berikan mengenai pemodelan 4 tahap dengan tema perjalanan bersekolah. Yang pertama yaitu terhadap pemerintah, di mana yang pertama yaitu terkait dengan penertiban fungsi trotoar di beberapa ruas jalan yang telah beralih fungsi menjadi tempat PKL dan parkir kendaraan. Lalu juga adanya semakin tidak terkendalinya penggunaan kendaraan yang menurunkan kinerja jalan perlu diatasi sehingga perlu dilakukan pembatasan jumlah kendaraan pribadi dengan cara yang pertama peningkatan pajak, peningkatan tarif dasar parkir, dan juga pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi lainnya. Lalu saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu pemanfaatan aplikasi lain untuk pemodelan hasil analisis karena keterbatasan analisis dari aplikasi ArcGIS. Lalu yang kedua yaitu melakukan analisis traffic counting sesuai dengan peak hour dari tema yang telah diangkat yaitu perjalanan sekolah. Lalu selanjutnya yaitu terkait dengan pembagian zona yang tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar agar memudahkan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu berkaitan penelitian dilakukan bukan pada kondisi yang ideal sehingga berpengaruh terhadap hasil dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang terakhir yaitu terkait aturan zonasi sekolah yang baru sehingga perlu dikaji lebih mendalam apakah berpengaruh terhadap transportasi di wilayah studi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.